YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat YKCB Channel semua. Masih dari acara peluncuran buku dan sarasehan ketahanan nasional Laku Spiritual Pak Harto Indonesia dan Kejawen. Kali ini kami akan menyajikan secara khusus bagaimana jalannya sarasehan ketahanan nasional, menampilkan 4 orang narasumber, 3 orang adalah doktor dari Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, dan tentu saja Bapak Bambang Wiwoho sebagai penulis buku, dipandu oleh Dr. Puspitasari. Jalannya sarasehan sangat menarik untuk disimak. Oleh sebab itu, kami menayangkannya secara khusus sehingga penonton YKCB Channel bisa secara lengkap mendapatkan informasi bagaimana para narasumber membahas buku Pak Bambang Wiwoho dan juga tentang kepemimpinan Pak Harto. Ada satu hal yang menarik dalam sarasehan tersebut, seperti diungkapkan Dr. Sahroni yang membahas secara spesifik tentang bagaimana Pak Harto membangun hubungan luar negerinya. Pak Harto sangat concern terhadap stabilitas kawasan. Menurut Dr. Sahroni, stabilitas kawasan sangat penting untuk menjaga kehidupan politik, keamanan, dan perekonomian. Sebab itu, Pak Harto menggagas berdirinya ASEAN. Nah, ini yang juga tidak kalah menarik. Tentu sebagian dari kita mengenal Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Margaret Thatcher mendapat julukan Iron Woman atau wanita besi. Margaret Thatcher merupakan Perdana Menteri wanita yang sangat disegani di dunia, tidak hanya di Eropa. Itulah Margaret Thatcher mendapat julukan wanita besi. Nah, pada bulan April tahun 1985, sang wanita besi berkunjung ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama dari pejabat Inggris ke Indonesia. Terjadi pada tahun 1985 di bulan April. Menurut Dr. Sahroni, sang wanita besi ketika berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soeharto, terlihat sekali bahwa karisma Pak Harto mampu menjaga relationship yang terjadi di antara keduanya. Namun demikian, Dr. Sahroni melihat dari beberapa foto dan juga video yang ada di media sosial atau sumber-sumber resmi, misalkan saja kantor berita Antara. Secara spesifik, Dr. Sahroni melihat bahwa sang wanita besi takluk di hadapan Pak Harto. Tentu saja takluk di sini adalah terlihat bahwa Margaret Thatcher sangat menghormati Presiden Soeharto. Yuk kita simak bagaimana jalannya sarasehan ketahanan nasional. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kebangsaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Prof. Aris, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan mahasiswa, kita akan ikuti bersama diskusi sarasehan ketahanan nasional yang akan dipandu oleh moderator kita dengan membahas sejumlah isu yang tentunya akan berkaitan dengan materi bahasan tema isi dari buku Laku Spiritual Pak Harto Indonesia dan Kejawen, dan juga sejumlah isu ketahanan nasional lainnya yang akan kita ikuti bersama-sama sesaat lagi. Namun kami mohon Bapak Ibu hadirin rekan-rekan mahasiswa untuk bisa tetap berada di ruangan ini, karena nanti setelah acara
diskusi siang atau sore hari ini kita akan bagikan buku lagu spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejawen untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua yang hadir di acara pada sore hari ini. Baik, kalau begitu langsung saja kita awali Sarasehan Ketahanan Nasional yang akan dipandu oleh moderator Dr. Puspitasari, Esos MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve, namo buddhaya, om swastiastu, rahayu. Selamat siang para tamu undangan yang saya muliakan. Hari ini adalah hari istimewa bagi kita semua yang hadir di sini. Karena dua hal. Pertama, kita diajak mengingat kembali bahwa 105 tahun yang lalu lahir seorang Soeharto yang kemudian dalam perjalanan waktu menjelma menjadi seorang presiden Indonesia yang kedua. Hal kedua yang istimewa pada hari ini adalah kita hari ini berusaha mengenang kembali sosok Presiden Soeharto dibantu oleh buku lagu spiritual yang mengangkat beberapa aspek yang melekat pada pribadi sosok yang dikenal sebagai The Smiling General. Saya yakin mahasiswa-mahasiswa dari Trilogi, dari Unhan, dari UI, yang generasi Z atau generasi Alpha, itu saya yakin tidak kenal sebutan Soeharto sebagai The Smiling General. Tetapi buku ini menghadirkan satu situasi yang menarik sekali. Karena apa? Karena seorang Bambang Wiwoho berusaha mengangkat banyak aspek yang membahas Presiden kedua Indonesia yang berbeda sekali dengan paparan dalam buku-buku tentang Soeharto sebelumnya. Bambang Wiwoho yang menuliskan buku ini merupakan wartawan senior yang sangat produktif menulis dan telah menghasilkan lebih dari 50 judul buku sejak tahun 1981, dan anaknya hari ini hadir membantu menjadi MC. Berikan aplaus untuk Mas Wahyu Wiwoho. Kita tentu kenal beliau sebagai news anchor. Lalu kemudian berarti kita melihat di sini bahwa buku ini luar biasa karena menampilkan sisi unik dari seorang presiden besar di negeri ini, baik dari sisi spiritual, secara personal, dan seterusnya. Sebelum kita sampai pada diskusi, saya akan memperkenalkan empat orang penampil pada hari ini. Kita akan menunggu dulu, Pak Bambang sudah kembali dari belakang. Saya mengundang dengan hormat Pak Bambang Wiwoho untuk naik ke atas panggung, Pak. Kita berikan aplaus untuk Pak Bambang Wiwoho. Saya mengundang dengan hormat Ibu Dr. Lita Sari Barus untuk juga naik ke atas panggung. Kita berikan aplaus juga untuk Bu Lita Sari Barus. Berikutnya adalah Bapak M. Syaroni Rofi'i.
PhD. Silakan Bapak. Kita berikan aplaus juga. Dan yang terakhir adalah Ibu Dr. Palupi Lindianasari Samputra. Ya, kelihatannya sekarang kita sudah siap untuk menyimak apa yang akan disajikan oleh 4 orang narasumber kita pada hari ini. Saya pertama-tama akan memperkenalkan diri. Saya adalah Puspitasari, Maria Puspitasari. Saya dosen di Program Studi Kajian Ketahanan Nasional. Dan ini adalah rombongan kami. Sebelah kiri kami adalah Ibu Palupi. Ibu Palupi adalah Kepala Departemen Kajian Strategik Ketahanan dan Keamanan. Lalu kemudian Pak Syaroni Rofi'i adalah lulusan dari Turki yang sering muncul di televisi untuk memberikan kajian dan penyegaran wacana tentang dinamika perang dan damai terkait dengan perang antara Amerika Israel melawan Iran. Dan beliau adalah salah satu pakar ketahanan internasional di tempat kami. Lalu kemudian ada Ibu Dr. Lita Sari Barus, lulusan dari Paris. Jadi kelihatan dari tampilannya, kita berikan aplaus untuk tampilannya yang chic. Dan yang tentu saja yang menjadi salah satu andalan kita bersama pada hari ini adalah Pak Bambang Wiwoho, yang merupakan wartawan senior yang pada kesempatan ini akan saya berikan waktu untuk memaparkan 10 menit saja Pak, tolong. Karena kita terpaksa harus bersetia dengan waktu yang ditetapkan oleh panitia, menampilkan dinamika apa yang menarik dari Presiden Soeharto. Saya persilakan Bapak. Oh ya, saya mohon kepada seluruh tamu undangan yang saya muliakan untuk keep silent, please. Keep silent, please. Kita berikan penghormatan sebesar-besarnya kepada Pak Bambang Wiwoho dan kita berusaha menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Saya persilakan dan kita berikan aplaus dulu untuk Pak Bambang. Terima kasih Bu Puspitasari. Sebetulnya saya semula mengusulkan saya nggak usah tampil tapi menjadi penanggap kalau ada yang bertanya. Ya, karena bukunya nanti Bapak Ibu bisa langsung baca bukunya supaya nggak double-double. Di samping itu tadi saya sudah memberikan sambutan. Ya. Tapi intinya begini, kalau ini tentang bukunya ya, bukan tentang Pak Harto secara umum. Kalau tentang Pak Harto secara umum, ya, dan juga tentang Orde Baru, saya sudah tulis di buku trilogi Tonggak-Tonggak Orde Baru, ya, 3 buku, total halamannya hampir 1.500 halaman. Itu mulai dari Pak Harto mengambil alih Pak Harto mulai dari peralihan Orde Lama Orde Baru sampai Pak Harto turun dan sampai epilog keadaan sekarang ada semua. Nah, dari sekian banyak itu, ini yang kami ambil Pak Harto. Jadi laku spiritual Pak Harto ini yang menarik adalah perjalanan spiritualitas beliau yang membentuk kepribadian beliau. Kepribadian beliau itu membangun citra dirinya, ya, dan memperkuat feeling, ya, mata batinnya, dan dengan itu beliau memutuskan berbagai kebijakan. Dengan itu beliau merekrut para pembantunya di situ. Nah, hal lain yang juga saya ulas di sini adalah bagaimana agak lebih detail bagaimana Pak Harto itu merekrut para pembantunya berdasarkan pengalaman itu. Dan persyaratan-persyaratan untuk pembantunya itu beliau minta kepada Bakin dan Opsus untuk meneliti lebih mendalam. Ya. Misalkan tentang perilakunya, tentang kesenangannya, tentang siapa sedulur sesumurnya, tentang persahabatannya,
dan juga tentang kehidupan rumah tangganya dan lain-lain. Itu penting untuk Pak Harto dalam memilih pembantunya. Karena kalau memanage dirinya saja nggak bisa, atau mengelola keluarga rumah tangganya nggak bisa, maka Pak Harto pada dasarnya tidak percaya kalau yang bersangkutan bisa sukses mengelola keluarga besar bangsa dan negara. Itu intinya. Nah, berikutnya untuk menjawab pertanyaan tentang kejawen, saya sajikanlah ini apa yang masyarakat umum lebih kenal sebagai primbon. Tetapi sementara ini primbon itu disederhanakan, sangat sederhana sehingga seperti ramalan. Padahal sebetulnya itu bukan ramalan. Tapi itu ciri-ciri seseorang atau ciri-ciri suatu kejadian atau ciri-ciri suatu lembaga yang dilahirkan atau dicetuskan pada saat tertentu yang dipengaruhi oleh kosmis. Ya, itu kosmos. Oleh alam semesta. Alam semesta menurut keyakinan Jawa, misalkan di Jawa ada 12 Pranata Mongso seperti bulan. Kalau orang lahir di Pranata Mongso pertama, kedua, ketiga, itu mempunyai ciri-ciri pengaruh alam, mempunyai pengaruh alam yang membuat yang bersangkutan mempunyai ciri-ciri potensi tertentu. Demikian juga orang yang dilahirkan pada minggu-minggu tertentu yang dinamakan wuku. Wuku Pak Harto itu memang kebetulan wuku yang terbaik. Ya, wuku yang terbaik di Pawukon Jawa ya. Di Pawukon Jawa itu ada wuku, ada Sinto, mulai dari Sinto dan lain-lain. Dan Pak Harto itu kira-kira wuku nomor 21 itu wukunya Maktal. Wuku Maktal itu dia mempunyai lambang rumah, mempunyai lambang bendera. Orang yang punya lambang rumah itu punya potensi untuk berkecukupan secara materi. Orang yang mempunyai lambang bendera itu dia dipercaya mempunyai potensi wibawa dan kekuasaan. Dan Pak Harto memiliki itu semua. Itu kelebihannya. Dan Pak Harto dilahirkan di bulan Juni. Bulan Juni itu bulan yang musim kering, musim kemarau. Musim kemarau itu hidup susah. Jadi orang yang bertahan dilahirkan itu juga mempunyai keuletan, mempunyai daya tahan yang dianggap tinggi. Itu kira-kira. Nah, jadi sesungguhnya kalau yang kita kenal selama ini, orang yang wuku ini secara umum dibilang wuku ini akan nasibnya begini. Sebetulnya nggak seperti itu. Wuku itu adalah potensi analisa SWOT. Kayak analisa strong, weakness, opportunity, threat. Jadi seseorang itu ditengarai, ya seseorang dilahirkan itu mempunyai potensi kelemahan apa, potensi ancaman kehidupan apa, potensi kelebihan apa, potensi peluang hidup apa. Tapi semua potensi itu belum tentu terjadi kalau kita mengantisipasi. Ya misalkan ancaman. Kalau kita tahu ancaman, tadi saya ceritakan di teman wartawan. Kalau kita mau berjalan, melawan arah di depan banyak mobil, ya itu kan nggak baik. Nah, kalau kita tahu itu, mestinya dihindari, jangan lakukan itu. Jadi diantisipasi. Demikian juga peluang. Kita punya peluang misalkan jadi negarawan. Tapi kalau kita terus menyerah seenaknya, ya belum tentu. Gitu. Jadi peluang itu harus dimanfaatkan, kelebihan harus dijaga kemudian kelemahannya diantisipasi supaya jangan terjadi. Saya kira itu yang saya gambarkan di sini, dan itu saya gambarkan mulai dari Pak Harto, ya, mulai dari Bung Karno sampai dengan presiden yang sekarang ini. Demikian juga gambaran keadaan bangsa dan negara ini, bagaimana potensinya terhadap ketahanan nasional dari Pak Lupi, Bu Lita, Pak Saroni bisa membaca, tapi memang mestinya baca lebih dulu ya. Saya kira itu, terima kasih Bu Puspita. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Bambang Wiwoho. Kita berikan aplaus. Ya, saya bisa merasakan suasana kegembiraan di ruangan ini karena Mas bisa bertemu dengan sanak kerabat yang sudah lama tidak ketemu, sehingga akhirnya kemudian ruang ini menjadi tempat untuk saling ngobrol satu dengan yang lain. Tapi jangan khawatir Bapak-bapak, kita diskusinya nggak lama. Masing-masing nanti akan bicara 7 menit, maksimal 10 menit. Dan setelah itu kita cuma diskusi sekitar 15 menit, lalu acara akan diserahkan kembali kepada MC. Jadi kita tahan diri sebentar, setelah itu kita nanti akan punya waktu luang untuk ramah tamah. Saya mengundang dengan hormat Ibu Dr. Lita Satresari Barus untuk menyampaikan paparannya. Yang menarik adalah beliau baru selesai kursus Lemhanas. Dan karena baru selesai kursus Lemhanas, maka dia akan mencoba membuat analisis dengan menggunakan kerangka yang baru saja dipelajari di Lemhanas terkait dengan, tentu saja terkait dengan ini dan Pancasila. Kita berikan aplaus untuk Bu Lita Sari Barus. Terima kasih Ibu Ita. Izin saya berdiri. Silakan Mas Fahri mulai. Perkenalkan saya Lita dari Sekolah Kajian Pembangunan Berkelanjutan, Kajian Pengembangan Perkotaan. Pada kesempatan ini, terima kasih untuk Bapak Bambang Wiwoho yang sudah lebih dulu saya diberikan bukunya, sehingga saya bisa membaca lebih dulu isi dari buku ini. Oleh karena itu, saya coba untuk memaparkan secara ringkas. Silakan Mas Fazri. Oh ya sudah. Oke. Jadi di dalam saresehan ini next ya, saya akan mencoba membahas 4 konsensus kebangsaan yang ada di dalam buku ini. Pertama-tama tata urutnya adalah pendahuluan, lalu pembahasan nilai-nilai kebangsaan, lalu kemudian penutup. Next. Ya. Nah, awalnya saya mau mencoba mengerti dulu apa yang di dalam istilah di dalam buku ini. Misalnya, mistik kejawen. Nah, kita perlu samakan persepsi dulu apa yang dimaksud di buku ini tentang mistik kejawen. Yaitu ilmu kebatinan. Tapi bukan klinik. Ini ilmu kebatinan untuk kita dengan Sang Pencipta dan manusia. Ini kutipan dari perkataan Pak Harto di dalam buku ini. Lalu kemudian ayon wayah. Nah, ini kita perlu mengerti dulu apa yang dimaksud dengan angon wayah. Lalu kemudian istilah dukun, istilah guru spiritual, istilah tempat keramat, dan juga apa yang dimaksud dengan primbon. Sehingga kita bisa sama persepsi tentang apa yang dimaksud oleh pengarang. Next slide. Saat ini permasalahan kita, bangsa Indonesia adalah berada di pusaran perubahan global yang sangat cepat. Ini secara eksternal. Bagaimana kita menghadapi dengan bangsa yang lain. Dan secara internal, bagaimana kita menghadapi diri kita sendiri. Nah, untuk itu kita memerlukan sosok kepemimpinan yang kuat. Next slide. Lalu kita ingin melihat di dalam buku ini, apa salah satu contoh kepemimpinan yang sudah dicontohkan oleh Pak Harto. Nah, dalam hal ini, Pak Harto melaksanakan kepemimpinannya dengan mereferensi mistik kejawen, di mana pemimpin harus angon wayah, seperti yang tadi sudah disebutkan, ngemong uang yang mengelola waktu, mengayomi orang lain atau rakyat. Pemimpin dalam mistik kejawen itu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, dan termasuk membaca tanda zaman, yang tak lagi menghendaki ketika dia tidak diharapkan lagi menjadi pemimpin. Selanjutnya, di dalam buku ini juga disampaikan apa laku spiritual oleh Pak Harto. Nah,
menurut di dalam buku ini, orang yang selalu berbuat baik akan senantiasa dekat dengan Tuhan. Nah, tetapi orang yang berbuat jahat akan berjauhan dengannya, bukan Tuhan yang menjauhinya, tapi manusia itu yang menjauhi Tuhan. Nah, ini laku spiritual yang ada ditulis di sini. Lalu kemudian citra yang ditampilkan oleh Pak Harto sebagai citra priai Jawa. Next slide. Nah, dari konsensus nasional dengan nilai-nilai kebangsaan yang pertama itu adalah Pancasila. Pancasila mempraktikkan keyakinan secara mendalam tanpa memaksa pada orang lain dan merendahkan keyakinan yang berbeda. Dan ini di sini mengungkapkan satu keyakinan religius yang disampaikan oleh Pak Harto. Lalu ada butir-butir yang lainnya yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Next slide. Yang kedua, konsensus berikutnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pasal-pasalnya ada pasal kunci, nilai esensi, wujud tindakan praktis, dan yang di dalam era Pak Harto memang mengacu konstitusi tersebut, namun di dalam kepemimpinannya karena ada variabel acuan kebatinan yang dalam memilih para pembantunya yang membuat birokrasi untuk aturan toleransi menjadi tantangan. Next slide. Konsensus ketiga adalah negara kesatuan. Bagaimana kita perlu menjaga kedaulatan absolut melalui konsep wawasan Nusantara. Di mana di sini Pulau Jawa yang juga merupakan bagian dari pulau-pulau lainnya dari Sabang sampai Merauke. Next slide. Konsensus keempat yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu nilai-nilai esensial tentang toleransi, walaupun bangsa Indonesia adalah yang mayoritas suku Jawa, bahkan sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, namun kita bangsa Indonesia di mana kaum nasionalis dari Jawa melepas dominasinya dan mengangkat bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia yang kemudian disempurnakan untuk menjadi bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Artinya kita tetap perlu harmonis walaupun suku Jawa adalah mayoritas. Dan itu tetap terjadi di era kepemimpinan Pak Soeharto. Next slide. Nah, yang terakhir dari saya itu adalah falsafah kepemimpinan atau pendidikan Jawa. Ini kita terus gali yang adiluhung, yang adigang, adigung, dan adiguna. Saya undang di sini alumni Angkatan 37 untuk berdiri, Lemhanas. PNBK, PPNK, nilai-nilai kebangsaan. Siapa kita? Indonesia. Ya, kita ulangi. Siapa kita? Indonesia. Hebat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Indonesia wajib kita jaga. Kita berikan aplaus lagi untuk Bu Lita Barus. Kita sekarang mendengarkan paparan dari Bapak Syaroni Rofi, PhD, yang akan memberikan kajian tentang terutama capaian-capaian istimewa dari Pak Soeharto di kancah internasional. Saya berikan
kesempatan. Silakan Pak. Baik. Ya, terima kasih moderator Ibu Puspitasari, Ibu Dr. Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya kebetulan tidak membawa supporter seperti Bu Lita. Jadi pertama-tama tentu yang kami hormati para hadirin, peserta bedah buku Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejawen yang ditulis oleh Bapak Wiwoho. Beliau adalah wartawan senior gitu ya, yang lama bertugas di istana. Dan di sini di tengah-tengah kita ada sejarawan senior, Profesor Taufik Abdullah. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, beliau adalah salah satu sejarawan yang saya kira bertemu 5 zaman gitu ya. Sejak zaman Bung Karno sampai sekarang. Beliau menjadi saksi sejarah yang masih hidup. Sehat selalu, Prof. Baik, dalam kesempatan ini saya akan merespon atau mereview beberapa topik yang terkait dengan isu internasional begitu karena diberi waktu 10 menit. Next, Mas Fahri. Ya, jadi pertama saya ingin mengilustrasikan gitu ya atau menggambarkan bagaimana sosok Pak Harto begitu ya. Sebagaimana ditulis di buku ini begitu bahwa pada hari Jumat begitu tidak ada aktivitas di Istana Negara. Nah, ini yang menarik ini. Kenapa tiap hari Jumat tidak ada aktivitas di istana? Rupanya begitu, hari Jumat itu adalah hari bertafakur, beruzlah atau melakukan evaluasi. Jadi Pak Harto itu setiap hari Jumat melakukan evaluasi. Sehingga di situ tidak ada aktivitas yang sibuk. Itu ditulis oleh beliau di dalam buku ini begitu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan penelusuran begitu, ternyata di dalamnya banyak semacam usaha begitu ya. Di malam hari beliau melakukan perenungan gitu ya. Apa yang telah dilakukan beberapa hari dan seterusnya, dan apa yang harus dilakukan di waktu-waktu mendatang. Nah, kemudian implikasinya adalah dengan pemahaman beliau yang begitu luar biasa, membuat Pak Harto ini memiliki kekokohan, pijakannya kuat. Beliau itu suka mendengar begitu. Sehingga kalau kita lihat di foto itu ada Margaret Thatcher. Margaret Thatcher itu dulu adalah Perdana Menteri Inggris yang dikenal dengan Iron Lady. Perdana Menteri Inggris yang memimpin Inggris dalam situasi perang. Tetapi di hadapan Pak Harto, Margaret Thatcher itu takluk. Di Jakarta, Margaret Thatcher tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya beliau itu bisa ditaklukkan oleh Pak Harto dengan karisma Pak Harto yang suka mendengar. Jadi memang untuk mendengar itu butuh kesabaran, butuh kekuatan begitu. Jadi mendengar orang curhat kan ini ya, itu bisa mangkel kalau bahasa Jawa itu kan. Tapi beliau memiliki filosofi sabar dalam mendengar. Dan ketika beliau tidak setuju, ya paling senyum. Maka lahirlah buku The Smiling General. Beliau itu adalah presiden dengan jabatan satu di antara 3 jenderal yang memiliki jenderal bintang 5. Tetapi dalam pergaulan keseharian, beliau selalu tersenyum. Beliau mendengarkan wartawan anak-anak begitu. Jadi menghadirkan anak-anak di istana kemudian mendengarkan begitu. Ini kan kalau presiden ditanya bocil-bocil kan gimana gitu kan. Ini kan habis-habisin waktu. Tetapi beliau melakukan itu. Nah, di situ ada wajah Margaret Thatcher, kemudian ada Bill Clinton yang merupakan representasi wajah hegemoni dunia saat itu. Kemudian next, Mas Fahri. Berikutnya adalah peran Indonesia saya kira, kiprah internasional Indonesia. Bahwa di zaman Pak Harto, Indonesia diarahkan untuk menciptakan kawasan yang stabil. Kita tahu bahwa Pak Harto ini memiliki kedekatan dengan Mahathir Muhammad, tetangga kita Malaysia. Kemudian Lee Kuan Yew. Beliau-beliau ini adalah pemimpin yang memiliki semacam kesadaran kolektif di kawasan. Maka di kawasan ini kita ada istilah Semenanjung Melayu atau
serantau. Kita ini adalah serantau. Itu saya kira alasan mengapa kawasan ASEAN ini mengalami stabilitas yang sangat panjang. Jadi kita tahu sekarang Uni Eropa itu mengalami fase semacam instabilitas karena Inggris keluar melalui skema Brexit. Sehingga Uni Eropa itu tidak lagi dianggap model yang ideal begitu. Sementara kita di ASEAN masih meyakini bahwa ASEAN itu adalah model yang harus kita terus perjuangkan. Nah, di situ saya kira peran Pak Harto sangat signifikan, di mana beliau memiliki kontribusi dalam menyatukan visi negara-negara di kawasan ini untuk memikirkan bagaimana kesejahteraan bersama. Kemudian yang berikutnya, beliau juga menekankan bahwa tidak boleh kawasan ini sibuk dengan pertentangan. Maka yang dilakukan adalah kesejahteraan. Kita harus mencapai kesejahteraan secara bersama-sama. Itu bagaimana awal mula kenapa ASEAN lahir dan sekarang menjadi kebanggaan kita. Sekarang kalau kita ke Malaysia tidak perlu visa, ke Singapura, ke Thailand tidak perlu visa. Itu saya kira sumbangsi dari bapak-bapak bangsa yang ada di ASEAN. Nah, itu. Poin berikutnya, Mas Fahri, next slide. Nah, ini juga penting saya kira. Jadi di sini adalah salah satu potret saya kira yang menunjukkan betapa kuatnya karakter Pak Harto. Jadi tahun 91 sampai 95 ada peristiwa konflik di Yugoslavia. Tepatnya perang antara Bosnia melawan Serbia. Jadi saat itu ada situasi yang memanas di kawasan tersebut. Nah, kemudian delegasi Indonesia berangkat ke Bosnia. Kemudian misi itu adalah misi PBB. Sebelumnya pihak PBB sudah membriefing bahwa Anda silahkan masuk ke wilayah Bosnia, tetapi resikonya adalah ini. Karena sehari sebelumnya pesawat yang ditumpangi delegasi PBB ditembak oleh pasukan yang berkonflik begitu. Singkat cerita begitu, delegasi Indonesia berangkat ke Bosnia, kemudian di-briefing oleh PBB bahwa kalau Anda masuk harus menggunakan jaket atau rompi anti peluru, kemudian helm anti peluru. Nah, yang menarik di sini adalah saat itu Pak Harto hadir didampingi oleh ajudannya, saat itu Pak Syafri Samsudin, ada di foto gitu ya. Mereka masuk di zona konflik, di mana sewaktu-waktu peluru itu akan menyasar. Bahkan sebelum landing pun, senjata anti pesawat itu sudah terlihat di bawah. Jadi kalau saat itu kalkulasi kita salah, maka pesawat itu hancur dan Presiden Soeharto meninggal. Kira-kira begitu ya. Tapi singkat cerita, apa yang dilakukan Pak Harto adalah silahkan para ajudan menggunakan seragam, silahkan menggunakan helm, silahkan menggunakan rompi anti peluru. Tapi cukup Pak Harto tidak menggunakan semua itu, atributnya dilepaskan. Pak Harto tidak menggunakan rompi, Pak Harto tidak menggunakan helm. Pesan beliau kepada Syafri Samsudin, Pak Syafri silahkan rompi dan helm ini nanti taruh di Museum Taman Mini. Nah, itu yang saya baca begitu ya, kira-kira begitu kisahnya. Tetapi apa yang terjadi di balik kisah ini adalah kenapa kita berkunjung ke Bosnia? Kenapa kita melawan maut? Ternyata filosofinya adalah kita ke Bosnia itu karena kita ini pemimpin negara non-blok. Kita tidak punya uang. Yang bisa kita lakukan adalah menjenguk teman. Kita menjenguk teman yang sedang kesusahan. Jadi kalau kita tidak mampu membantu materi, bantu secara moral dan spiritual. Saya kira itu cara Pak Harto menunjukkan bagaimana Indonesia itu menghadapi konflik. Dan saya kira keteguhan beliau, keberanian beliau memasuki zona bahaya menunjukkan beliau itu menjunjung tinggi spiritualitas dan itu menjadi wajah Indonesia di muka internasional. Bu Ita, masih ada waktu? Oh, habis. Ya, sekian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sekarang memberikan kesempatan kepada Ibu Dr.
Pak Lupi. Beliau akan memaparkan sisi lain terkait terutama Pancasila dari sebuah teori yang disebut dengan anti-fragile. Nah, kita simak bersama-sama. Kita berikan aplaus untuk Bu Pak Lupi. Baik, terima kasih Bu Dr. Puspita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para senior, di sini ada Prof. Susanto Judi yang sedang menyusun atau buku Sejarah Indonesia. Kita kasih aplaus dari dosen dari SPPB UI dan para panitia dan mahasiswa yang kami banggakan. Terutama yang saya hormati di sini adalah Bapak B. Wiwoho. Selamat Pak atas peluncuran bukunya, menjadi inspirasi untuk kami di akademik. Nah, sebelum ke materi jangan dihitung dulu waktunya ya Bu kita ya. Jadi saya ingin perkenalkan SPPB UI atau Sekolah Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Oh ya. Sebelumnya namanya adalah Sekolah Kajian Strategik dan Global. Pernah dengar ya Bapak Ibu sekalian ya? Enggak? Oh ya, alhamdulillah enggak ya. Makanya saya jelaskan sekarang ya. Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan ini ada 2 departemen. Departemen yang menyelenggarakan acara hari ini bekerja sama dengan Yayasan dan Bapak Dewi Wiwoho adalah Departemen Kajian Strategik, Ketahanan dan Keamanan. Jadi concern kami mengembangkan teori-teori ketahanan intelijen, keamanan dalam hal ini ada kajian ilmu kepolisian, ada kajian gender, ada kajian terorisme. Bukan teroris isinya ya, tapi pakar-pakar yang mendalami tentang terorisme. Kemudian satu departemen lagi adalah Departemen Kajian Strategi Global dan Kewilayahan. Salah satunya Bu Lita Barus, ini adalah dosen dari kajian pengembangan perkotaan. Kemudian ada kajian wilayah Eropa, kajian wilayah Jepang, dan kajian Timur Tengah. Ya, dan perkotaan tadi ya. Oke, itu sekilas tentang Sekolah Pembangunan Berkelanjutan. Baik, pertama-tama saya ingin apresiasi dulu. Mohon suaranya agak lebih pelan dari saya ya, agar bisa ngobrol ya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah satu contoh bagaimana kita manusia menghargai sebuah ilmu pengetahuan. Hal ini dicontohkan oleh Pak Dewi Wiwoho. Kita kasih aplaus Pak Dewi Wiwoho. Kenapa seperti itu yang saya katakan? Sebelum sebegitu ilmu itu mahalnya, itulah esensi dari manusia. Maka tadi dibuka dulu dengan penari, apa Pak namanya Pak tadi Pak? Cucu Lampa. Itu sangat-sangat esensial ya, artinya kearifan lokal dan ilmu yang mau disampaikan oleh Pak Wiwoho itu dihargai sebegitu tingginya. Nah, seharusnya kita sebagai bangsa yang kalau sadar bahwa kita manusia, ilmu tertinggi itu adalah yang tadi itu keilmuan, yang paling tingginya lagi adalah spiritual. Itu ya kira-kira. Maka saya sependapat dengan pemikiran Pak Wiwoho, namun saya ingin menjelaskan secara akademis. Di kami ada Prodi Ketahanan Nasional. Di sini saya coba merekonstruksi apa itu definisi ketahanan nasional yang mungkin nanti kita bisa berbeda pendapat dengan Lemhanas. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh, Pak. Oke, judulnya adalah Jiwa dan Bumi. Spiritualitas Pancasila dan Kekayaan Alam sebagai Arsitektur Anti-Fragile Ketahanan Nasional Indonesia. Apa itu maksudnya? Arsitektur anti-fragile artinya adalah Indonesia memang didesain untuk tidak gampang rapuh. Tapi desain itu apakah dijalankan atau berjalan atau tidak, itu ada di kita generasi muda yang akan datang. Oke, saya jelaskan secara next Mas. Semakin banyak kita pakai teori banyak sekali di negara ini ya, tapi ujung-ujungnya kita akan kembali ke akar kita. Yaitu tadi spiritual Pancasila sebagai modal yang paling dasar yang kita miliki.
Hal ini tercermin dari berbagai banyak ketidakpastian yang sudah banyak terjadi dan berbagai teori barat tidak bisa menjawabnya. Ini ya, kondisi uncertainty, baik pandemi, perang Ukraina, ketegangan geopolitik maupun krisis iklim. Kita tidak bisa lagi pakai cara-cara ketahanan nasional konvensional yang hanya membicarakannya adalah bagaimana bangsa bertahan. Sudah tidak relevan lagi untuk bertahan ya, karena kalau kita bicara bertahan dari gejolak atau ancaman, kelemahannya, saya pakai teorinya Pak Wiwoho juga, SWOT ya. Kelemahannya adalah defensif dan statis. Kalau kita pakai resilient saja, tangguh, kemampuannya hanya kembali ke kondisi semula, atau hanya kembali tapi tidak maju. Dan ketiga adalah siklus adaptif. Siklus, namanya siklus ya. Berarti kita pernah di atas, kita pernah jatuh, balik lagi reorganisasi, ada reformasi, ada orde baru, ada orde lama, tapi siklus itu terus berulang. Apakah kita mau di siklus yang sama? Itu pertanyaannya ya, artinya kita tidak mau terjebak pada siklus kalau kita mau perubahan selalu terjadi kehancuran. Negara ini tidak dibangun untuk hancur dulu kemudian baru bangkit lagi. Itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini, maka ada konsep yang namanya anti-fragile, anti kejatuhan. Justru gangguan itu menjadi peluang yang tadi Pak Wiwoho juga sampaikan ya. Menjadi peluang bukan ancaman, sehingga fase yang kejatuhan itu bisa kita hindari. Tapi tantangannya adalah tidak semua level di negara kita memiliki kemampuan anti-fragile. Siapa yang fragile? Itu yang saya ingin kupas juga. Nah ini adalah next. Kekuatan kita ada di dua, tadi saya katakan dua modal yang penting anak-anak generasi muda sekarang, termasuk saya Gen milenial juga ya, dan Gen Z tolong concern juga ya pada apa sih kekuatan bangsa Anda sendiri gitu. Kekuatannya itu ada dua, tadi saya katakan jiwa dan bumi. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya selalu bangun jiwanya dulu, baru badannya. Jadi jiwa itu adalah roh dari segalanya ya. Jadi jiwa, fondasi ideologi kita adalah spiritualitas Pancasila yang berbeda dengan negara lain, ada yang terlalu agama, ada yang sekuler, ada yang liberal. Itu keunggulan kita dan tidak dimiliki oleh bangsa lainnya. Untuk keunggulan bumi atau fisik, kita juga memiliki sumber daya alam yang tidak kalah tandingannya. Sangat besar mega biodiversitas, juga keunggulan negara kepulauan. Maka inilah aset keduanya yang harus kita sama-sama sadari. Nah, bagaimana kita membangun fondasi ketahanan nasional yang tanpa rapuh? Next, Mas. Ada 3 syaratnya. Syaratnya adalah dengan sumber daya 2 yang kita miliki, opsional artinya kita bisa memanfaatkan berbagai sumber daya bumi tadi, jangan ketergantungan pada impor. Seperti itu, ketergantungan impor boleh tapi tidak bergantung, khususnya komoditas-komoditas strategis. Kita sudah diberitahu kita opsinya banyak, bukan negara kita nggak punya, kita punya. Kenapa kita nggak pakai opsi-opsi yang banyak itu? Kemudian tinggalkanlah yang negatif, via negatif, karena itu sumber kelemahan. Contohnya adalah hutang, korupsi. Jadi tolong, korupsi ini sudah merajalela di Indonesia. Jadi bagi generasi muda yang akan datang, tolong dijaga integritasnya, kejujurannya, dimulai dari studi ya, dimulai dari pendidikan. Kalian harus jujur menulis, menghasilkan karya, dan seterusnya. Materialisme, konsumerisme, oligarki, modal, itu juga bagian dari via negatif yang harus kita buang atau hindari, karena itu merupakan salah satu bagian fragilitas. Nah, apa kekuatan kita untuk mengurangi itu, yaitu spiritualitas Pancasila kita dipandang masih rendah. Kita punya desainnya, tapi implementasinya sangat rendah. Artinya ada kegagalan keimanan dan kemanusiaan sebagai manusia. Terakhir, skin the game. Skin the game adalah jangan pernah percaya pada seseorang yang tidak menanggung resiko dari keputusannya sendiri. Jadi orang yang bertanggung jawab adalah memberikan keputusan dan dia bertanggung jawab atas keputusannya. Contoh, kita malu dengan
para founding father kita yang sangat bertanggung jawab, skin the game, bahkan soul the game pada bangsanya sendiri. Mengorbankan dirinya, mempertaruhkan nyawanya untuk satu kesamaan yang sama. Itu namanya tingkatan paling tertinggi adalah soul the game. Oke, next Mas. Ini adalah pondasi soul the game. Ternyata soul the game itu baru terjadi, tadi ya spiritualitas Pancasila yang tinggi, itu baru terjadinya di rakyat paling bawah. Belum di tingkat atas. Saya bicara ini tidak ada tendensius ke siapapun, bicara sesuai dengan fakta yang ada. Kenapa saya katakan bahwa soul the game itu hanya berada di level yang bawah? Karena kita banyak kearifan lokal yang masih dijaga, termasuk tadi kearifan lokal dari Jawa. Subak Bali, petani mengelola, dia bertanggung jawab bagaimana dengan sistemnya. Di Maluku, adat Dayak, dia menjaga hutannya. Maka jangan salahkan mereka, begitu ada pembangunan mereka yang paling teriak. Karena mereka yang atasnya spiritual, Pak Wiwoho, itu adalah keimanan. Jadi kalau spiritualitas jajah tadi jadi bicaranya bisa klinik, bisa percaya, lain-lain. Tapi spiritualitas Pancasila itu diarahkan untuk manusia beriman pada Tuhannya, yaitu kebenaran gitu ya. Jangan takut pada hal-hal yang membuat kita tersingkir dan lain sebagainya. Asal kita beriman pada kebenaran itu, pasti kita akan dilindungi. Harusnya kalau pondasi kita di sana mengimplementasikan itu dan sudah dicontohkan oleh rakyat kecil, maka akan melahirkan manusia-manusia yang tidak korup, dia akan merawat alam dan berkorban untuk bangsanya, itu pasti. Tapi kalau pondasi itu tidak ada, tidak mungkin itu terjadi. Oke, ini next. Itu ya, jadi pondasi paling bawah, gambarnya hijau, keimanan kepada Tuhan akan menghasilkan manusia yang beradab. Manusia yang beradab pasti akan memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya, punya rasa toleransi, menghormati, dan menghargai alam. Setelah itu baru kekayaan alam bisa dikelola dengan baik, maka ketahanan nasional kita tidak akan pernah rapuh. Itu artinya rekonstruksi ketahanan nasional. Oke, next. Oke, jadi Pak itu kan desainnya Bapak Ibu ya. Tapi kondisi kenyataannya adalah saya tulis kiri rakyat Indonesia, kanan itu pemerintah atau elit. Mohon maaf, ini kritik yang kita harus belajar dari rakyat yang paling bawah tadi. Karena mereka yang terbukti secara berpuluh-puluh tahun bisa menjaga budayanya, alamnya, dan seterusnya. Maka kondisi anti-fragile baru terjadi gitu ya di rakyat, menguat dalam kesulitan. Contohnya pandemi kemarin, siapa yang bergotong royong di bawah? Rakyat semuanya. Rakyat kita itu, maka Indonesia sangat bersyukur bisa sampai bertahan di posisi saat ini karena rakyat Indonesia memiliki kearifan lokal yang sangat kuat sehingga mereka bahu-membahu menguat dalam kesulitan, gotong royong saat bencana, kearifan lokal tetap hidup dan memiliki keimanan yang kuat di akar rumput. Itulah harusnya yang dicontoh. Ini kebalikan ya, pemimpin menjadi contoh, kecuali yang tadi disampaikan oleh Pak Wiwoho ya, ada bagian penting dari pemimpin yang perlu kita contoh, saya sepakat. Tapi pada faktanya, kenyataan di lapangan, bahwa pemerintahan kita tidak bisa lepas dari korupsi, hutang yang masih banyak, oligarki, dan Pancasila baru di mulut, belum ditindakan. Itu kritik dari kami sebagai akademisi yang sangat mencintai bangsa ini, sehingga kesimpulan terakhir adalah Indonesia, next Mas, kesimpulannya Indonesia berpotensi anti-fragile sekaligus fragile. Hati-hati, kita juga rapuh sekali kalau pertama tadi ya, saat rakyat hidup dengan keimanan, maka soul the game itu akan aktif, maka hasilnya anti-fragile. Tapi ketika elit kita korupsi, itu sama saja tidak mencintai negaranya atau tidak ada skin the game-nya, maka hasilnya adalah fragile. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus sama-sama sadari siapa yang membuat fragile. Jadi desain terakhir ketahanan nasional definisinya adalah
paradigma yang melampaui adaptive cycle, yang kita tidak mau di siklus yang sama 100 tahun kita berdiri begini-begini aja, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Kapan kita berlari, kapan kita terus maju, itu yang menjadi PR untuk Prodi Ketahanan Nasional dalam hal ini. Melainkan harusnya sistem yang secara aktif mencegah fase runtuh melalui desain institusional yang berbasis spiritual Pancasila sebagai kohesi ideologi dan kekayaan alam sebagai redundansi fisik, sehingga setiap guncangan bukan memulai siklus kehancuran, jadi pembaharuan. Tadi saya sempat mendengar pembaharuan itu harus hancur dulu baru pembaharuan. Kita jangan sampai hancur dulu baru kita berubah. Tadi ya Pak ya, ada tanda-tanda ancaman dan lain-lain. Jadi melainkan energi transformasi menuju kapabilitas yang lebih tinggi. Demikian dari saya, semoga bisa memberikan inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan aplaus. Oke, karena waktu juga, saya akan melakukan hal yang agak berbeda. Saya tidak melempar pertanyaan kepada para tamu undangan yang saya muliakan. Akan tetapi saya mengundang dengan hormat Bapak Tiasno Sudarto dan juga Bapak Susanto Zuhdi. Oh, Dr. Restu. Oke. Oke, baik. Jadi saya mengundang dengan hormat Bapak Restu Gunawan selaku Dirjen Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Lalu dilanjutkan oleh Bapak Letjen Purnawirawan Tiasno, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Kenapa misalnya saya sengaja mengundang Pak Tiasno? Karena pasca reformasi, beliau adalah orang yang kemudian melakukan pembelaan terhadap Soeharto ketika ada upaya menghilangkan narasi peran Soeharto terkait dengan Super Smart. Begitu ya Pak ya? Nah, jadi artinya beliau adalah salah satu yang menorehkan sejarah yang terkait dengan Pak Harto. Untuk itu saya minta kesediaan Bapak Restu Gunawan untuk menyampaikan tanggapan. Mohon Pak sekitar 5-7 menit. Lalu setelah itu Pak Tiasno dan ditutup oleh Pak Susanto Zuhdi. Pak Santo masih ada? Pak Santo masih ada nanti. Pak Santo, karena beliau adalah ketua tim penulis ulang sejarah RI, maka kita perlu mendengarkan pandangan beliau juga. Saya persilakan Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan, Rahayu. Yang saya hormati Prof. Aris, Pak Wiwoho, dan para pembicara seluruhnya. Dan juga para senior, ada Pak Taufik, ada Prof. Santo, Pak Tiasno, seluruhnya saja. Pertama tentu saya terima kasih sekali diberi kesempatan untuk berbicara di sini karena buku ini sangat relevan dengan tupoksi dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia karena di tempat saya itu ada Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa dan Masyarakat Adat. Meskipun buku ini tidak langsung berhubungan dengan itu, tetapi selama ini kami menggali dari gerakan dari masyarakat itu sebenarnya meskipun beragama yang mayoritas ini, tetapi kenyataannya masyarakat di bawah sana itu masih banyak yang menggunakan ritual-ritual seperti ini, begitu. Jadi ini saya kira buku ini sangat relevan untuk kita semua. Yang kedua, buku ini menjadi relevan karena kalau saya melakukan penataran untuk pegawai-pegawai baru, CPNS dan lain sebagainya, saya selalu mengutip apa yang dilakukan oleh Pak Harto ketika menjadi pemimpin gitu. Misalnya tentang hasta yang kok jadi lupa saya. Pemimpin harus menjadi seperti angin, pemimpin harus menjadi seperti matahari. Hasta berata, saya mohon maaf saya lupa. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya sangat penting, relevan dengan kondisi seperti yang disampaikan oleh para pembicara tadi. Dan Pak Harto melakukan itu semua. Dan yang terakhir, karena hanya 5-7 menit, saya berharap kemarin ada keluarga dari Pak Harto ke kantor, ketemu dengan Pak Menteri Pak Wadilison dan juga saya mendampingin. Pak Menteri waktu itu berbicara begini Pak Aris,
rumah Pak Harto yang di Cendana itu sebagusnya juga bisa dijadikan museum, karena Pak Harto itu kalau ingin memilih menteri dan lain sebagainya, ada satu ruang khusus yang di sana ada tulisannya Sisesa atau apa gitu, pokoknya itu Sasasa. Nanti Pak Aris bisa menambahkan. Itu maknanya cukup dalam. Jadi Pak Harto selalu melakukan meditasi di situ, kemudian akan memilih siapa kabinet yang atau orang siapa yang akan dipilih. Jadi rumah itu sangat bersejarah dan menurut saya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua anak-anak muda sekarang yang mungkin sebagai literasi yang cukup penting bahwa bangunan-bangunan yang ada di sana yang kebetulan katanya putra-putrinya kan sudah tidak ada di sebagian, tidak ada di situ, jadi itu saya sangat mendukung kalau itu dijadikan sebagai museum Cendana atau museum Soeharto, meskipun melengkapi museum yang ada di Kemusuk dan juga museum yang ada di Purna Bakti Pertiwi yang waktu itu juga sudah diinisiasi oleh keluarga Cendana untuk dijadikan museum, dan sekarang sudah selesai katanya prosesnya, dan kami siap untuk melakukan kolaborasi dengan pihak yayasan untuk merevitalisasi museum yang ada di Taman Mini maupun yang museum tempat rumah tinggal Pak Harto. Kalau sekiranya itu dijadikan museum, saya kira sangat relevan dan mendukung buku ini. Saya kira buku ini sangat penting bagi kita semua. Saya sangat pengen sekali Pak Bambang ke Ndelepe, sebenarnya cuman belum kelakon. Saya Pak Menteri saja, Pak Fadlizon sudah pernah ke Kayangan, Ndelepe di Tirtomoyo Wonogiri sana. Saya sebagai orang Jawa malah belum gitu. Saya sebenarnya sangat ingin sekali ke Tirtomoyo, nanti mudah-mudahan di bulan Muharram nanti bisa berkunjung ke sana Pak Aris. Siapa tahu kita bersama-sama ke sana untuk ke Ndelepe. Oh, Prof Gunawan juga saya kira. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Akhirul kalam bila taufik badaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Terima kasih. Saya mengundang dengan hormat Bapak Jenderal Tiasno Sudarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ditunjuk di sini, ini merupakan suatu apa namanya ya, penghargaan yang terima kasih sekali, dan memang apapun yang dilaksanakan oleh Pak Harto pada saat itu, Pak Harto sendiri sering menyampaikan kepada saya waktu saya mau dilantik sebagai Panglima ini Jawa Tengah, Panglima Kodam Diponegoro. Kodam berapa? Kodam 7. Sekarang Kodam 4 itu. Kodam 4 Diponegoro. Beliau menyampaikan, Tiasno, itu saya menjadikan kamu sebagai Pangdam Diponegoro. Dulu saya itu di sana. Nah, saya ingin kamu bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita saya, memimpin Kodam Diponegoro. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa seseorang itu menurut Pak Harto pasti pernah berbuat salah. Jadi kekhilafan seseorang itu wajar. Tetapi kewajaran itu harus diikuti
dengan kewajaran yang lain, yaitu yang salah tahu apa yang dia lakukan, kesalahannya itu tidak mengulangi dan harus segera kembali ke jalan yang benar. Nah, itu kemudian jalan yang benar itu adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ini harus selalu diperhatikan oleh pemimpin. Karena pemimpin yang meninggalkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, ini kemudian dia akan melakukan suatu kebencian, menimbulkan suatu kejahatan, menimbulkan suatu perintah-perintah yang tidak sempurna dan sebagainya. Ini harus menjadi catatan kamu. Nah, itu kemudian itulah intisari dari Pancasila. Pancasila nomor satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jabarannya baru selanjutnya ke bawah, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan landasan daripada setiap pemimpin, terutama pemimpin di Indonesia. Ini yang terus ditekankan kepada saya. Nah, beliau kemudian setelah turun dari jabatan beliau, kemudian pada waktu itu terjadi suatu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah, disinilah juga beliau itu menyampaikan kepada saya, ini hati-hati, Yasno, karena amandemen ini tidak sesuai dengan syarat-syarat perubahan atau penyempurnaan yang benar. Tapi ini seperti membuat undang-undang dasar baru, di mana tidak sesuai antara pembukaan yang merupakan landasannya, kemudian dijabarkan, penjabarannya ini bertentangan dengan pembukaan. Oleh karena itu, maka ini semua menjadi landasan pemikiran saya. Ya. Ini yang sangat penting ini. Kemudian hal lagi satu, beliau mengatakan, kalau kamu tentara, itu harus mengikuti Sabta Marga, Sumpah Prajurit. Jangan sampai kamu lupakan. Khusus dari saya, penekanan buat kamu. Buat saya ini, sebelum ke Pangdam Diponegoro itu, mengatakan, pemimpin antara lain syarat utamanya itu adalah pada nomor 3. Yaitu kesatria. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Karena disitulah ada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Pemimpin yang sudah meninggalkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan, maka akan rusaklah semua yang dipimpinnya ini. Ini menjadi landasan terus sampai sekarang bagi diri saya. Nah, disinilah sebetulnya intisari dari spiritualisme itu ya, spiritual dari Pak Harto yang disampaikan kepada saya.
Kemudian ada satu hal lagi yang ini menurut saya ini sangat penting, sangat baik untuk para pemuda. Bahwa di dalam kepemimpinan itu nanti harus diikuti perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat, kepentingan masyarakat. Kita jangan sampai meninggalkan itu. Jadi kalau landasannya Pancasila, itu ada perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat, itu harus mengartikannya Pancasila, itu harus bisa mengikuti hal-hal tersebut. Diberikan rumusannya kepada saya. Rumusan dari sesepuh-sesepuh, katanya beliau, itu SBII. Sifat, bentuk, isi, dan irama. Di dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat, bentuk, isi, dan irama boleh dirubah sesuai dengan yang dikehendaki. Asalkan sifat jangan sampai ada perubahan. Nah, ini yang paling penting. Sifat bangsa. Sifat bangsa Indonesia. Kita yang merdeka itu siapa? Bangsa Indonesia. Membuat sebuah negara. Negara ini harus kemudian tadi itu menjadi alat daripada bangsa ini untuk bagaimana membangun bangsa sesuai dengan tujuan-tujuan kerakyatan yang dikehendakinya. Nah, oleh karena itu, maka hal tadi itu menjadi landasan. Sampai sekarang menjadi landasan saya bahwa seorang pemimpin jangan sampai meninggalkan Sabta Marga ketiga. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta harus membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah, di sini kaitannya sekarang banyak sekali masalah korupsi dan sebagainya. Nah, ini menjadi landasan. Jadi ada beberapa ya, banyak sekali. Dan saya rasa ini aja dulu yang penting ya. Ini, dan saya dapat undangan ini mendadak. Saya tadi malam langsung dari Jogja, saya harus datang. Karena yang menyusun buku ini adalah akrab saya. Ini adalah saudara saya, yang Mas Bambang, yang sudah lama sekali sudah tidak bertemu. Oleh karena itu, terima kasih banyak kepada panitia, kepada semua, terutama hal-hal yang sampai terlaksananya dengan baik pada hari ini. Ini saya menyampaikan terima kasih banyak kepada beliau-beliau ini semua. Semoga selalu mendapatkan kesehatan dan sukses di dalam masa depannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, terima kasih dulu Anesala. Mohon maaf lahir batos apabila ada dalam tutur kata saya yang kurang berkenan dan cocok dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Saya minta satu, boleh enggak? Bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu saja ya. Kalau bisa, marilah kita menyanyikan syukur bersama-sama. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku pusaka, Indonesia tercinta. Syukur aku sembahkan kehadiran
Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih Pak Yasno Sudarto, dan kemudian saya akan menutup dengan mengangkat dua hal yang menarik dari buku ini terkait dengan Soeharto. Soeharto digambarkan sebagai priayi yang, nah ini, kemampuan self-regulation-nya itu bagus sekali, sehingga dia tidak pernah terlihat marah ataupun gembira berlebihan. Cukup senyumin aja kalau kata Gen Z dan Gen Alpha pada zaman now. Hal kedua adalah terkait dengan bagaimana strategi yang dijalankan oleh Pak Harto dalam memilih anggota kabinet atau para katakanlah orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu melibatkan fungsi intelijen modern. Nah, kalau ingin belajar lebih lanjut terkait dengan strategic intelligence, Ibu Bapak dan saudari-saudara, silakan bergabung di program studi kajian ketahanan nasional di sini, karena kami punya kajian strategic intelligence. Lalu yang menarik adalah bahwa Pak Harto itu kemudian melibatkan fungsi intelijen modern melalui Opsus dan Bakin, kalau sekarang BIN ya Pak ya, dan termasuk juga mendasarkan pada intelijen yang berbasis kearifan lokal dengan mendasarkan pada naluri intuitif, betul ya Pak ya? Naluri intuitif atau feeling ini terasah berkat rutin tafakur setiap Kamis malam hingga subuh dan mengunjungi tempat-tempat sakral. Nampaknya ini juga bisa menjadi salah satu yang kita pedomani. Dan selain mendasarkan pada tafakur, juga mendasarkan pada perhitungan Jawa. Nah, apa yang implisit sebetulnya mau dikatakan oleh Pak Bambang Wiwoho lewat pengalaman Pak Harto menggunakan perhitungan Jawa, itu bukan mengajak Ibu Bapak sekalian untuk masuk ke dalam perhitungan Jawa, tetapi dalam mengambil keputusan, penting kiranya kita semua, para pengambil keputusan, para pemimpin bangsa, untuk melakukan berbagai macam pertimbangan sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Artinya kebijakan tidak kemudian diucapkan hari ini dan kemudian besok dilaksanakan, tetapi perlu ada prakondisi. Saya belajar dari Pak Bambang Wiwoho, terima kasih Bapak sudah mengingatkan. Akhirul kalam, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi Ibu Bapak tamu undangan yang saya hormati, dan juga kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk berpartisipasi, dan mohon maaf untuk kekurangan yang ada pada kami sebagai narasumber dan moderator. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve, namo buddhaya, om, santi santi om, rahayu. Saya kembalikan kepada Saudara Wahyu Wiwoho. Kita berikan aplaus buat beliau. Baik, terima kasih Dr. Puspitasari, SOS MSI yang sudah memadu jalannya diskusi Sarasehan Ketahanan Nasional, dan juga Bapak Ibu narasumber. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu, mohon bisa maju turun ke bawah panggung, kita akan berfoto dengan Bapak Ibu hadirin sekalian. Boleh berada di antara kursi dengan narasumber yang lain. Teman-teman fotografer boleh naik ke atas panggung. Silakan. Teman-teman adik-adik mahasiswa boleh berdiri supaya terlihat agak maju ke depan. Iya, Bapak Ibu silakan tetap duduk. Ya, Bapak Ibu yang ada di barisan belakang boleh berdiri sebentar atau sedikit maju mendekat ke bangku barisan depan, kita berfoto bersama dengan semua tamu undangan narasumber yang baru saja mengikuti sesi diskusi atau Sarasehan Ketahanan Nasional. Silakan. Panitia. Ya, kami panggilkan untuk panitia, rekan-rekan panitia untuk berkumpul.
Silakan, boleh maju lagi, teman-teman mahasiswa boleh maju lagi. Yang di belakang boleh berdiri maju ke depan dulu. Baik, selamat datang Pak Prianto. Kami mohon untuk bisa bergabung berfoto bersama. Ya. Cukup? Teman-teman panitia. Baik. Saya di sini nanti. Oke, sudah siap semuanya? Baik. Cukup? Terlihat semua? Baik, kita hitung sama-sama. Ready semuanya? 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, lagi sekali lagi. 3, 2, 1. Kalau ketemu Bupati. Baik, terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan, rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa, dan juga teman-teman media yang sudah datang di acara peluncuran buku dan Sarasehan Ketahanan Nasional, Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejauhan Analisis SWOT Negara ala Jawa karya Bambang Wiwoho. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan waktu yang sudah Bapak Ibu teman-teman luangkan semua di sore hari ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini.